Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas tentang perkara niat dalam ibadah puasa. Karena berdasarkan hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, hadis dari Umar bin Khattab, bahwa seluruh amal akan ditentukan oleh niat. Kata Nabi, innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu akan dinilai berdasarkan niatnya, dan orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Inilah yang menjadi alasan pentingnya niat dalam setiap amal, karena amal itu tidak akan dinilai kalau tidak ada niat, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, maka dia dapat pahala dari Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Nah, setiap ibadah itu mesti ada niat, dan puasa rukunnya hanya dua. Apa rukun puasa? Satu niat, dua imsak. Jadi dia berniat berpuasa Ramadan karena Allah, lalu dia menahan dari makan, minum, bergaul suami istri mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau dia sudah melakukan yang dua perkara itu, niat dan imsak, maka puasanya sudah sah. Dan ada beberapa ketentuan terkait dengan niat ini berdasarkan hadis dari Hafsah. Ya, hadis dari Hafsah, hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Kata Nabi, "Man lam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak mentabiyitkan niat berpuasa sebelum fajar, maka tidaklah dihitung puasanya di hari itu. Nabi begitu. Kalau seseorang tidak mentabiyitkan niat sebelum fajar bahwa dia berpuasa, maka puasanya tidak dihitung. Dia tetap wajib menahan sampai sore, tapi nanti dia ganti di hari yang lain karena dia tidak dianggap menunaikan kewajibannya, karena tidak dihitung puasanya hari itu. Apa itu tabiyit? Tabiyit itu artinya berniat di malam hari sebelum terbit fajar. Jadi puasa itu wajib niatnya setiap hari, setiap malam. Karena ibadah puasa itu ibadah yang sifatnya baru setiap hari. Jadi semua orang wajib berniatnya di setiap malam. Rentang niat mulai dari maghrib sampai terbit fajar. Bila dia tidak berniat di malam hari, dia berpuasa Ramadan, berpuasa besok, maka tetap dia menahan, tapi tidak dihitung puasanya, dan mesti diganti di hari yang lain. Begitu kata Nabi, karena fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya di hari itu. Maksudnya tidak ada nilai puasanya, tidak dianggap sah puasanya, tapi untuk menghormati Ramadan dia tetap menahan sampai sore. Karena itulah, ini penting kita saling mengingatkan bahwa setiap sebelum fajar
jangan lupa berniat. Kalau di beberapa tempat misalnya, itu setelah salat tarawih, itu biasanya imam atau petugas masjid itu mengumumkan, ya, membacakan niat, lafaz niatnya. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan hazihi sanah hada lillahi ta'ala. Ya, semua orang ingat bahwa besok dia akan berpuasa Ramadan karena Allah. Tapi sebetulnya niat itu bukan lafaz nawaitu. Niat itu adalah al-qasdu bil qalbi, bahwa seseorang menyengaja, seseorang sadar kalau dia berpuasa besok. Itu niat. Jadi niat itu adalah kesadaran. Makanya orang yang tidak sadar dia tidak mendapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak ada niat. Makanya orang yang lupa, orang yang tidur, orang yang mabuk, orang yang gila, apapun pekerjaannya tidak diganjar dengan pahala atau dosa karena tidak ada niat. Jadi niat itu sebenarnya kesadaran bahwa kita akan melakukan sesuatu. Sebenarnya para hadirin, kalau para hadirin bangun untuk sahur, maka bangun untuk sahur itu sebenarnya sudah niat. Karena pasti kita bangun untuk sahur itu ingat bahwa kita akan berpuasa. Kalau kita tidak ingat bahwa besok kita berpuasa, untuk apa kita bangun? Sama juga dengan salat. Usalli itu bukan niat. Niat itu kesadaran bahwa kita akan salat. Ya, salat, kita berdiri di tempat salat itu sudah niat namanya. Ya, makanya lafaz niat itu tidak perlu, tidak wajib. Ya, karena niat itu di hati. Ya, karena itu rukun kalbi namanya. Niat itu adanya di hati. Sengaja melakukan sesuatu, sadar itu namanya niat. Nah, disyaratkan dalam niat itu, dalam ya sebahagian pendapat itu ta'yin. Ya, jadi ada tabiid namanya, ada ta'yin namanya. Ta'yin itu artinya menyatakan secara eksplisit apa namanya. Misalnya ya salat zuhur, ya, sengaja aku salat zuhur, itu ditakyin namanya itu zuhur. Usalli fardaz zuhri. Usalli fardal asri. Nah, puasa Ramadan juga begitu. Makanya disebutkan nawaitu sauma ghadin an adai, ya, an adai fardi syahri Ramadan. Sebutkan Ramadannya. Karena ada puasa nazar, ada puasa kafarat, ada puasa qada. Supaya berbeda, ini Ramadan, ini qada, ini nazar, ini kafarat, maka ditakyin namanya. Dan itu disyaratkan dalam niat. Tapi tidak wajib. Yang wajib itu kata Nabi tabiid. Berniat di malam hari kalau kita besok berpuasa. Dan itu wajib setiap malam. Karena itu, kalau ada orang yang pelupa, atau mungkin dia khawatir tertidur di satu malam, dan dia tidak berniat, maka para ulama memberikan solusi bahwa setiap orang dibolehkan berniat 1 bulan berpuasa di malam pertama Ramadan. Jadi nanti para hadirin misalnya di tarawih pertama itu berniat, sengaja aku puasa Ramadan tahun ini 1 bulan. Jadi kita niatnya 1 bulan. Tapi niat mesti diulang tiap malam. Nah, niat yang 1 bulan ini nanti bisa digunakan, bisa berguna ketika ada di malam tertentu yang terlewat kita. Mungkin tertidur, bangunnya sudah fajar. Atau mungkin lupa. Maka yang niat 1 bulan di awal dulu mencukupi untuk yang di hari itu. Yang di hari kita tertidur atau kita lupa. Tapi niat tetap wajib tiap malam, begitu kata Nabi. Itu ketentuan niat. Nah, ini untuk puasa wajib. Adapun puasa sunat, maka tidak mesti niatnya tiap di malam hari. Ya, puasa sunat tidak mesti niatnya di malam hari. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah. Ya, hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah, dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala fa inni izan shaimun summa atana yauman akhar
Faqulna ya Rasulullah uhdiya lana his faqala arinihi laqad asbahtu saiman faakala. Jadi Aisyah bercerita, suatu hari Nabi datang ke rumah di siang hari. Lalu Nabi bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Ini siang hari. Tengah hari Nabi pulang. Adakah sesuatu yang bisa dimakan? Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Boleh jadi karena tidak ada yang dimasak, boleh jadi karena memang dia tidak memasak, tidak ada makanan. Nah, ketika tidak ada makanan, maka Nabi langsung berkata, izan inni shaimun. Kalau begitu, aku berpuasa. Kapan Nabi mengatakan berpuasa, niatnya berpuasa? Di tengah hari. Nah, disinilah dipahami, niat puasa sunat boleh di siang hari. Kalau puasa wajib seperti Ramadan, seperti nazar, seperti qadha, kafarat, wajib niatnya di malam hari sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunat, boleh di tengah hari. Misalnya, bisa jadi, para hadirin misalnya jam 12 siang, ya mungkin tidak ada selera makan, ya hilang saja itu moodnya makan. Lalu dia niat saja, kalau begitu saya berpuasa sajalah. Nah, itu boleh, itu sah. Selama sejak fajar tadi belum makan dan belum minum. Nah, tapi kalau setelah fajar tadi jam 7 sudah makan, sudah minum, lalu dia jam 12 niat puasa sunat, itu tidak boleh. Tidak sah. Selama dia belum makan sejak fajar, belum minum sejak fajar, lalu dia niatnya tengah hari, itu boleh. Jadi niat puasa sunat tidak mesti ya di malam hari. Dan puasa sunat niatnya tidak perlu ta'yin. Kalau tadi puasa Ramadan harus ada jelas. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan. Disebutkan jenisnya Ramadan. Kalau puasa sunat tidak perlu ta'yin, tidak perlu dijelaskan jenisnya seperti Nabi tadi. Nabi hanya berkata inni shaim, saya berpuasa tanpa nama. Nah, di sini dipahami bahwa ibadah sunat niatnya tidak perlu ya rinci. Ibadah sunat niatnya mutlak saja. Sengaja aku berpuasa karena Allah tanpa menyebutkan jenis apa puasa. Sengaja aku salat karena Allah tanpa menyebutkan jenis salatnya kalau itu ibadah sunat. Karena ibadah sunat itu tidak perlu ta'yin namanya, tidak perlu dijelaskan jenisnya. Sama dengan salat sunat. Salat sunat itu niatnya salat saja. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Karena Nabi diceritakan, iza tala al-fajru la yusalli illa rak'atan khafifatan. Nabi itu kalau sudah terbit fajar, Nabi itu salatnya 2 rakaat saja. Yang ringan. Kalau sudah terbit fajar, Nabi salatnya 2 rakaat yang ringan. Nah, sekarang begini. Para hadirin kalau datang ke masjid, habis azan subuh misalnya, datang ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Nah, begitu kita datang ke masjid, itu kan ada beberapa salat sunat. Ya, ada tahiyatul masjid, ada salat sunat rawatib qabliyah subuh atau yang disebut salat fajar, ada salat sunat wudu. Tadi Nabi diceritakan kalau sudah terbit fajar, Nabi salatnya hanya 2 rakaat. Berarti di 2 rakaat itu bisa include 3 bentuk ibadah. Bisa masuk di sana tahiyatul masjid, masuk juga di sana rawatib qabliyah atau fajar, masuk juga di sana wudu. Lalu niatnya mutlak saja. Ya, sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah. Ya, usolli rakaatain lillah. Cukup. Tidak perlu dirinci, sengaja aku salat tahiyatul masjid dan rawatib dan wudu, tidak perlu. Kenapa? Karena salat sunat, apapun ya ibadah sunat, itu niatnya mutlak saja, karena boleh jadi di satu pelaksanaan itu ada beberapa yang bisa include di dalamnya. Misalnya begini, para hadirin puasa Syawal sunat. Kebetulan puasa Syawal bertepatan dengan hari Kamis misalnya. Ada lagi sunat hari Kamis. Kebetulan hari Kamis di bulan Syawal itu tepat pula tanggal 13 atau 14 atau 15, namanya hari putih. Berarti di satu hari itu ada 3 ibadah sebenarnya puasanya. Puasa Syawal,
puasa Kamis dan puasa hari putih atau Yaumul Bid. Lah niatnya apa? Kalau para hadirin berniat puasa Syawal, berarti Kamis dan Yaumul Bid tidak masuk di sana karena sesuai niat. Wa innama likulli imri'in manawa, karena amal sesuai dengan niat. Kalau para hadirin berniat sengaja aku puasa Kamis, berarti Syawal tidak masuk, Yaumul Bid tidak masuk. Kenapa? Karena sesuai niat. Kalau niatnya puasa Kamis, ya berarti Kamis. Nah, begitu juga kalau hadirin berniat puasa Yaumul Bid, berarti Syawal tidak masuk. Ya, Kamis tidak masuk. Karena sudah dijelaskan untuk itu saja. Dan wa innama likulli imri'in manawa, semua orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Tapi kalau niatnya mutlak, ya, inni shaimun, seperti Nabi tadi, maka include 3 pahala di dalamnya. Ya, pahala puasa Syawal masuk, pahala puasa Kamis masuk, dan pahala Yaumul Bid masuk di sana. Nah, itu kenapa tidak perlu niat itu ditakyin namanya untuk puasa sunat, ya, untuk ibadah sunat semua. Tapi kalau ibadah wajib, ya, seperti sholat wajib, mesti niatnya itu takyin. Ya, sengaja aku sholat zuhur, sengaja aku sholat asar. Memang dijelaskan. Karena dalam ibadah wajib tidak boleh bergabung beberapa ibadah. Makanya sholat wajib tidak boleh bergabung dengan sholat sunat. Ya, sengaja aku sholat subuh dan rawatib tidak boleh. Selesaikan dulu subuh baru rawatib dulu baru subuh, atau kalau zuhur dulu baru rawatib. Ya, puasa juga begitu, sengaja aku ya mengqada puasa Ramadan dan puasa Senin, tidak boleh. Yang wajib hanya satu niat, satu ibadah. Jadi ibadah wajib satu niat, satu ibadah. Kalau ibadah sunat bisa jadi beberapa ibadah dalam satu pelaksanaan. Karena itulah ya Nabi mengajarkan puasa sunat itu niatnya mutlak, inni shaimun. Dan niatnya tidak mesti di malam hari. Boleh di tengah hari kalau dia puasa sunat. Begitu dalam hadis Aisyah disebutkan tentang niat puasa. Lalu diceritakan kata Aisyah, ya, hari berikutnya Nabi datang lagi, lalu saya sampaikan ke beliau bahwa saya tadi diberi orang makanan. Lalu Nabi suruh bawa makanan itu, Nabi makan padahal beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, di situ dipahami juga bahwa kalau kita puasa sunat, tengah hari misalnya diundang makan, maka lebih baiknya kita berbuka. Begitu. Jadi kalau kita sedang puasa sunat, lalu diundang orang makan, ya berbukalah. Karena memenuhi undangan itu adalah ya wajib sifatnya. Yang wajib dahulukan dari yang sunat. Walaupun tinggal beberapa jam lagi, iya. Kenapa? Karena yang sunat tidak boleh ya mengabaikan yang wajib, tidak mengalahkan yang wajib. Memenuhi undang orang itu wajib, ya. Melanjutkan puasa ini sunat, maka makan saja. Ya. Dan ini konteksnya Nabi ingin membahagiakan atau menyenangkan hati istri beliau, Aisyah, karena Aisyah sudah menunggu beliau dari pagi. Nah, Aisyah sengaja tidak makan untuk bisa makan bersama Nabi. Maka ketika Nabi dikatakan ada makanan, tadi dikasih orang, saya tunggu engkau makan, maka Nabi langsung makan. Untuk menunjukkan puasa sunat itu ya boleh berbuka ya di tengah puasa ketika ada undangan. Dan pahalanya sudah dicatatkan tetap. Tapi ini berlakunya untuk puasa sunat saja. Kalau puasa wajib misalnya para hadirin mengqada puasa, lalu diundang orang makan, maka tidak boleh makan. Kalau diundang orang makan, kalau puasanya wajib, ya mengqada kah, atau membayar nazar kah, atau kafarat kah, ya apalagi kafarat, karena kafarat itu puasanya 2 bulan berturut-turut. Mana tahu di hari yang ke-59 diundang orang makan, lalu kita makan ulang lagi dari awal puasa kafaratnya dari nol. Ya, jadi yang puasa wajib tidak boleh kita berbuka ya karena diundang makan. Dan ini kasus puasa sunat. Kalau kita sedang puasa sunat walaupun sudah lewat tengah hari, maka diundang orang berbukalah. Pahala puasanya tetap diberikan Allah di samping pahala memenuhi undangan yang lebih besar dari puasa karena itu sifatnya wajib. Nah, begitulah
perkara niat. Ingat sekali lagi, niat mesti tiap malam sebelum fajar, tapi dibolehkan berniat 1 bulan di awal Ramadan. Kalau dikhawatirkan ada masanya kita lupa atau tertidur, maka itu memadailah untuk hari yang lupa dan tertidur itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.